Halo, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan, soal mekanika teknik nomor 5. Di sini kita disuruh untuk menentukan besar dari JK, CJ, dan juga CD, dan kita disuruh untuk menentukan keadaannya tension or compression. Nah, pertama kita perlu, eee, melihat dulu gaya yang bekerja di rangka ini, atau kita cari dulu apakah ada support force-nya atau tidak. Di sini kebetulan ada di titik A dan juga di titik G. Di titik A ini ada pin dan di titik G ada roller. Sehingga di titik A itu ada gaya dari sumbu X dan juga ada gaya dari sumbu Y. Terus di titik G ada gaya dari sumbu Y. Nah, pertama kita cari dulu em, gaya yang bekerja di titik A, Y dan juga AX. Eee, nah, di titik gaya yang bekerja di AX itu bernilai 0 karena, yang bekerja di sumbu X itu cuma AX doang sehingga nilainya 0. Untuk mencari nilai AY, di sini saya menggunakan sigma moment di titik G. Nah, kita bisa lihat gaya apa aja yang bisa kita hitung kalau misalnya mau mencari sigma moment di titik G. Yang pertama itu yang 6 kilonewton ini atau yang di titik F, ini sigma momennya kalau misalnya arahnya counterclockwise bernilai positif. Nah, di titik F ini gayanya itu counterclockwise sehingga bernilai positif dengan jaraknya 2 meter dari titik G. Terus yang di titik E ada gaya bekerja 8 kilonewton, berjarak 4 meter dikali 4. Terus ada di titik C 5 kilonewton, counterclockwise juga bernilai positif dengan jarak 8 meter. Terus ada di titik B 4 kilonewton dikali 10. Terus di AY ini clockwise sehingga nilainya negatif dengan jarak 12 bernilai 0. Sehingga kita dapatkan nilai AY itu 10,33 kilonewton. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk mencari nilai JK, CJ, dan juga CD. Nah, karena ini rangkanya sangat kompleks, di sini kita bisa menyelesaikan soalnya itu dengan membagi rangkanya itu menjadi kedua bagian. Di sini saya bagi dan saya menggunakan rangka yang di sebelah kiri. Maka dari itu saya tadi hanya mencari nilai AY dan tidak mencari nilai G. Nah, free body diagramnya menjadi seperti ini. Nah, pertama saya akan mencari gaya JK. Nah, untuk mencari gaya JK di sini saya menggunakan sigma moment di titik C, di mana kalau misalnya arahnya itu counterclockwise bernilai positif. Nah, yang pertama itu ada AY, ini clockwise sehingga nilainya negatif. Jaraknya ke titik C itu 4 meter dikali 4. Terus yang di titik B itu 4 kilonewton berjarak 2 meter. Dan FJK sendiri dikali 3. Nah, kenapa yang 5 kilonewton itu tidak? Karena itu di titik C, sehingga menjadi ditiadakan gitu. Atau jaraknya itu jadi 0 gitu. Jadi F kali 0 jadi 0. Nah, jadi didapatkan gaya FJK-nya itu 11,11 kilonewton dengan keadaannya compression. Di sini kan kita bisa lihat dia compression. Oke, selanjutnya kita cari gaya yang bekerja pada CJ. Di sini saya pakai sigma yang bekerja di arah sumbu Y, di mana kalau misalnya dia ke arah atas, dia bernilai positif. Kita lihat gaya apa aja yang bekerja di sumbu Y. Di sini ada yang AY 4 kilonewton, 5 kilonewton, dan juga pastinya F, C, J. Nah, kita bisa lihat di titik C ini ada sudut yang terbentuk. Sehingga kalau misalnya kita mau cari gaya itu ada dua. Gaya yang bekerja itu sumbu X dan juga dari sumbu Y. Nah, pertama kita cari dulu besar sudutnya. Di sini saya pakai Pitagoras. Saya menggunakan tan theta sama dengan 3/2 karena sisi tegaknya 3, sisi sampingnya 2. Sehingga didapatkan besar sudutnya itu 56,30 derajat.
Nah, selanjutnya, karena kita mau mencari searah yang arahnya semu ya, kita pakai yang FCJ sin theta. Nah, itu positif karena arahnya ke atas. Nah, terus dikurang 5, ini arahnya ke bawah, dikurang 4, ditambah AY ke arah positif. Nah, di sini sebenarnya awalnya saya membuat gambarnya itu tension, arahnya tension. Makanya di sini saya bikin bernilai positif. Namun, pada saat saya cari keadaan FCJ tension, nilainya negatif. Yang artinya arahnya salah, harusnya itu compression. Jadi saya perbaiki di sini jadi compression. Nah, didapatkanlah nilai FCJ itu 1,60 kilonewton. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan mencari besar dari CD. Di sini sebenarnya ada dua cara untuk mencari CD, itu bisa pakai sigma Fx sama 0, bisa juga pakai sigma momen di titik C. Di sini saya pakai sigma momen di titik C. Eh, nah, karena kita cari sigma momen yang sigma momen di titik J, lalu di sini ada AY dikali 6, dia tuh clockwise jadi negatif, terus ada yang 4 kilonewton di titik B dikali 4 positif, terus yang 5 kilonewton dikali 2, terus FCD sendiri yang tegak lurus. Jadi di sini kita pakai yang arahnya tuh horizontal dikali 3. Sehingga didapatkan nilai FCD adalah 12 kilonewton. Ini pembahasannya. Terima kasih.